Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 1A1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya akan membahas tentang demokrasi Pancasila melalui video presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Sekar Vicky Abdillah. Selanjutnya ada saya Yolanda Dwi Setiorini. Lalu yang ketiga ada saya Diajeng Putri Anjani. Lalu yang keempat ada saya sendiri Muhammad Abdillah Wahid. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat definisi demokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua menurut Charles Costello. Menurutnya, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang ketiga menurut John L. Esposito. Menurutnya, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun hanya mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, demokrasi Pancasila itu apa? Jadi, demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Menurut para ahli, definisi demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, menurut Profesor Djarji Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Kansil, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu, dalam demokrasi Pancasila terdapat isi pokok. Jadi, apa aja isinya? Sini,
Aku kasih tahu 4 pokok isi demokrasi Pancasila. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan pada batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menghargai dan melindungi HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. Yang keempat, sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratif. Jadi itu 4 isi pokok demokrasi Pancasila. Nilai-nilai moral apa aja sih yang terkandung dalam demokrasi Pancasila? Antara lain, 1. Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ketiga, menjamin dan dapat mempersatukan bangsa. Keempat, berguna untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki 2 asas yang terbentuk loh. Yang pertama, asas kerakyatan, dan yang kedua, asas musyawarah. Apa sih maksud dari asas kerakyatan itu? Yuk kita bahas. Asas kerakyatan yaitu asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan rakyat, nasib, dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semua senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. Lalu, asas musyawarah itu untuk apa? Asas musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasar pada sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak, melewati forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan ada rasanya kasih sayang dan pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini. Kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang termasuk golongan minoritas. Kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Keenam, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip-prinsip pokok di dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah. 3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 4. Terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. 6. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang berada di Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pemerintah menurut hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Fungsi demokrasi Pancasila. Apakah kalian tahu apa macam-macam fungsi demokrasi Pancasila?
Macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam berkehidupan negara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, dan duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. 6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Sejarah perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, perkembangan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Pada masa Orde Baru, menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan di segala bidang melalui Berita 1, 2, 3, 4, 5, dan berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa itu dianggap gagal. Penyebabnya adalah batasi kekuasaan politik yang tertutup, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM terbatas, tumbuhnya KKN, sebab jatuhnya Orde Baru, hancurnya ekonomi nasional, terjadi krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. Kemudian yang terakhir itu gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun menjadi presiden. Yang kedua, perkembangan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan dengan lengsarnya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 karena dianggap sebagai sumber kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Kemudian ada sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, kemudian Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional tidak bersifat absolutisme, atau kekuasaannya mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional seperti TAP MPR dan undang-undang. Yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 pada halaman terdahulu bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada Presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh MPR juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden dan DPR. Presiden dan DPR ini harus selalu bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Lalu yang keempat itu ada Menteri Negara. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan atau presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden. Lalu yang kelima itu ada kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kepala negara tak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden. Lalu di sini ada implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Pancasila itu ada 4. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya, lalu ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang politik itu pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasar pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Lalu, yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Lalu ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga negara. Maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh penerapan demokrasi Pancasila. Pertama-tama saya akan memberikan contoh penerapan demokrasi Pancasila di dalam lingkungan dan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu tertib, taat, dan patuh pada aturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, memelihara, menjaga lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran lingkungan. Lalu jika ada pemilihan umum, kita harus ikut serta atau berpartisipasi dalam pemilihan dan turut mensukseskan pemilu. Selanjutnya, mendukung dan ikut serta mensukseskan program-program pemerintah. Lalu yang terakhir itu melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada tindak kejahatan atau yang lainnya. Di sini juga ada contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yaitu saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama, lalu rukun dengan tetangga yang berbeda agama, selanjutnya berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga. Lalu yang terakhir ini ada contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah atau kampus. Contohnya itu saling menghormati antar mahasiswa, menghormati dosen dan karyawan atau guru, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama mahasiswa atau sesama siswa, belajar yang giat agar mengharumkan nama universitas serta selalu taat pada peraturan kampus atau sekolah.